Tidak banyak pemain hebat yang rendah hati. Manu Ginobili merupakan salah satu pemain hebat yang rendah hati tersebut. Meski sangat-sangatlah hebat, tapi Manu rela mengorbankan dirinya dengan cara menjadi pemain bench pada masa-masanya bersama Big Three San Antonio. Manu merupakan seorang mesin offense yang luar biasa. Dengan kekreativitasannya yang ajaib, Manu merupakan pemain offense terbaik di era Big Three San Antonio Spurs. Bagaimanapun, meski memiliki skill yang amat memukau, tapi Manu mengambil jalan sebagai pemain bench dan semenjak itu, ia pun dikenal sebagai pemain bench terbaik di sepanjang sejarah San Antonio Spurs. Buat kalian abas yang lagi cari jersey NBA, kalian boleh langsung aja cek EZ Sportwear. Di EZ Sportwear, kalian juga bisa custom nama dan nomor punggung sesuka kalian. Yuk segera cek jersey-jersey NBA keren dari EZ Sportwear di Tokopedia, Shopee, atau Lazada. Emmanuel David Ginobili Macari, atau yang lebih dikenal dengan nama Manu Ginobili, lahir di kota Bahia Blanca, Argentina, pada tanggal 28 Juli 1977. Ginobili berasal dari keluarga basket. Ayahnya, George, merupakan seorang pelatih basket di klub lokal di Bahia Blanca. Sementara itu, kakak dan adik dari Manu juga merupakan seorang pemain basket. Semenjak kecil, Manu sudah dilatih basket oleh ayahnya. Karena sudah dikenalkan basket semenjak kecil, akhirnya Manu pun jadi cinta dengan olahraga basket. Michael Jeffrey Jordan menjadi idola Manu saat ia masih kecil. Michael Jordan memang merupakan pemain yang sangat terkenal di era 80-an dan 90-an, dan Manu, ia merupakan salah satu anak yang sangat mengidolakan Michael Jordan. Klub basket Andino menjadi klub basket profesional pertama dari Manu Ginobili. Manu tidak lama bermain di Andino, baru bermain selama satu musim. Pada tahun 1996, pemain setinggi 198 cm ini pun kemudian di-trade ke tim kampung halamannya, yaitu Estudiantes de Bahia Blanca. Manu sangat menikmati masa-masanya di Estudiantes. Selain karena ia mendapatkan peran yang lebih besar, di sana, Manu juga terasa seperti di rumah karena Estudiantes bermarkas di kota kelahirannya. Usai 3 tahun bermain di Liga Argentina, pada 1998, Manu pun naik level dan terbang ke Eropa untuk bermain di Euroleague. Viola Reggio Calabria menjadi klub pertama Manu di Eropa. Manu tampil amat cantik di sana. Saat itu, bersama Brian Scott, Brian Oliver, dan Sydney Johnson, Manu berhasil membawa timnya meraih prestasi yang baik dan naik kelas ke Divisi 1. Karena penampilan Manu yang cantik, segala mata pun tertuju kepada Manu, dan Manu pun mulai dilirik oleh tim-tim kelas atas. Pada tahun 1999, Manu terpilih untuk bermain membela Argentina di FIBA World Championship Under-22. Nah, saat itu, di sana, seorang scout San Antonio Spurs, R.C. Bufford, kebetulan sedang menonton pertandingan untuk mencari bakat baru di NBA. Awalnya, Bufford ingin menonton anak lain yang punya nama yang lebih besar, tapi kemudian ia salah fokus usai melihat seorang anak muda bernama Manu Ginobili di hadapannya. Bufford berkata, Manu merupakan seorang pemain yang luar biasa. Ia punya bakat dan semangat kompetisi yang amat baik. Manu memang hebat, tapi sayang, namanya tidaklah terlalu besar jika dibandingkan dengan prospek-prospek lain. Manu juga bukanlah orang Amerika. Ia juga bahkan bukanlah orang Eropa, yang mana membuatnya jadi semakin sulit untuk dilacak oleh scouts NBA. Untuk informasi, di era 90-an, tidak banyak pemain luar Amerika yang ada di NBA. Kalaupun ada pemain luar Amerika, mereka merupakan pemain Eropa, sedangkan Manu, ia berasal dari Argentina, membuat namanya jadi sulit terdengar. Bagaimanapun, pada NBA Draft 1999, Manu pun tetap berhasil terpilih di NBA Draft. Pada pick ke-57, San Antonio Spurs memilih seorang anak muda temuan mereka di FIBA U22, yaitu Manu Ginobili. Meski sudah di-draft oleh Spurs, tapi Manu tidak langsung bermain untuk Spurs saat itu. Sebaliknya, ia lanjut bermain di klub Italia yang ia tempati saat itu, yaitu Kinder Bologna. Keputusan Manu untuk tetap stay di Bologna merupakan keputusan yang tepat. Di Eropa, Manu tampil semakin cantik, yang mana membuat namanya jadi semakin dikenal oleh scout-scout NBA. Selama di Euroleague, Manu berhasil meraih berbagai penghargaan, mulai dari MVP, All-Star, Champion, serta Finals MVP. Karena prestasinya yang luar biasa, Manu pun kemudian semakin populer dan semakin dikenal di dunia.
San Antonio Spurs merasa sangat senang dengan perkembangan luar biasa dari Manu Ginobili ini. Tiba-tiba saja, pemain muda yang dipilih di urutan ke-57 ini berhasil menjadi bintang di Eropa. Pada 2002, setelah 3 tahun di draft, Manu pun kemudian memutuskan untuk lompat ke NBA dan bermain untuk San Antonio Spurs. Manu tampil cukup oke di musim NBA perdananya. Meski mengaku mengalami kesulitan karena style NBA yang berbeda dengan Eropa, tapi pada akhirnya, Manu berhasil menyesuaikan dirinya dan menjadi pemain cadangan yang solid untuk Spurs. Di musim perdananya, Manu juga berhasil menolong Spurs masuk ke babak final. Manu tampil apik di serial finals 2003 ini. Saat itu, Manu, yang merupakan seorang anak baru, berhasil menjadi six man terbaik di Spurs. Akhirnya, San Antonio Spurs yang dibela Manu pun berhasil menjuarai finals tersebut. Mereka menang usai mengalahkan New Jersey Nets. Di musim berikutnya, Manu mulai dipercaya untuk menjadi starter. Jika di musim 2002-2003, ia hanya start pada 5 pertandingan saja, di musim 2003-2004 tersebut, Manu start sebanyak 38 kali. Tak hanya mengalami peningkatan peran, Manu juga mengalami peningkatan performa. Rataan poin dan rebounds-nya meningkat. Manu juga semakin berkembang dalam defense. Pada offseason 2004, Manu kembali terpilih mewakili Argentina di Olimpiade 2004. Manu tampil luar biasa di Olimpiade 2004 ini. Salah satu momen terbaiknya di Olimpiade 2004 ini adalah pada saat timnya berhadapan dengan Serbia. Manu benar-benar luar biasa di pertandingan tersebut. Saat itu, Manu yang mencetak 27 poin, berhasil mencetak sebuah game-winning shot buzzer beater. Di saat timnya tertinggal 1 poin dan waktu hanya menyisakan beberapa detik, tembakan off-balance dari Manu Ginobili berhasil membuat Argentina unggul 1 poin dan memenangkan final tersebut. Selain berhasil mencetak sebuah game-winning shot buzzer beater keren, Manu juga berhasil membawa pulang emas di Olimpiade tersebut. Saat itu, Manu yang berhadapan dengan tim USA berhasil memimpin Argentina mengalahkan anak-anak muda Amerika dan akhirnya Argentina pun memenangkan Olimpiade tersebut. Kemenangan dari Argentina tersebut merupakan kemenangan yang bersejarah. Manu saat itu berhasil membuat Argentina jadi ditakuti oleh dunia. Manu juga berhasil mempermalukan Amerika Serikat. Amerika Serikat sendiri langsung melakukan evaluasi usai kekalahan memalukan ini. Karena kekalahan dari timnya Manu Ginobili tersebut, Amerika pun kini sudah tidak pernah main-main lagi saat mengirim skuad ke Olimpiade. Kemenangan Manu Ginobili atas timnas Amerika ini merupakan pencapaian tertingginya di sepanjang karirnya. Manu berhasil mencapai apa yang banyak diimpikan oleh para pemain internasional hebat lain di Olimpiade. Usai mengalahkan Amerika, Manu pun kemudian dipercaya untuk menjadi starting shooting guard. Manu tampil memukau usai dijadikan starting shooting guard di San Antonio Spurs. Manu punya performa yang amat impresif di musim tersebut. Ia berhasil mencetak karir high dalam poin, berhasil masuk All-Star, dan juga berhasil tampil memukau pada babak playoff. Pada NBA Finals 2005, Manu benar-benar bagus dalam offense dan defense. Meski Manu saat itu gagal meraih Finals MVP, tapi performa Manu benar-benar luar biasa di serial final tahun 2005 tersebut. Banyak yang bilang bahwa Manu saat itu pantas mendapatkan Finals MVP atau minimal co-Finals MVP bersama tim Duncan. Pada musim 2006-2007, Spurs mengalami krisis pemain bench. Mereka memang punya starter yang megah, tapi dari barisan bench, mereka sangatlah buruk. Melihat hal ini, coach legend San Antonio Spurs, Greg Popovich, kemudian terpikir untuk menempatkan Manu di barisan cadangan, agar barisan bench Spurs dapat berkembang. Secara mengejutkan, Manu menerima ide dari coach Pop tersebut dan kemudian, semenjak itu, ia pun menjadi six man-nya San Antonio Spurs. Pengorbanan Manu untuk menjadi pemain bench rupanya berbuah manis untuk Spurs. Di musim yang sama, Spurs lagi-lagi berhasil meraih gelar juara. Manu sendiri berhasil tampil cukup apik di serial finals 2007 tersebut. Meski tidak tampil sebaik saat final 2005, tapi Manu tetap tampil oke saat itu. Pada tahun 2008, Manu kembali membela Argentina di Olimpiade 2008. Manu kembali tampil apik di Olimpiade 2008 tersebut. Meski rataannya tidak semewah saat Olimpiade 2004, tapi Manu tetap tampil oke di Olimpiade 2008 tersebut. Manu juga bahkan berhasil memimpin Argentina meraih medali perunggu di Olimpiade tersebut. Pada offseason 2010, Manu menandatangani perpanjangan kontrak senilai $39 juta selama 3 tahun. Selain mendapatkan kontrak baru, di musim 2010-2011 tersebut, Manu juga kembali ditempatkan sebagai pemain starter. Manu tampil apik dan efisien di musim 2010-2011 tersebut. Ia bahkan saat itu berhasil finish di peringkat ke-8 dalam urusan MVP. Pada 2011, seorang anak baru, Kawhi Leonard, datang ke San Antonio Spurs. Kawhi memang
belumlah hebat saat masa-masa awalnya bersama Spurs, tapi dalam beberapa musim, Kawhi langsung berhasil berubah menjadi seorang monster yang mengerikan. Kawhi bahkan berhasil membawa Spurs masuk ke final di 2014. Manu Ginobili sendiri tampil apik di final 2014 tersebut. Meski sudah berusia 36 tahun, tapi produksinya tetaplah solid di babak finals. Manu juga saat itu berhasil menolong Spurs meraih juara. Gelar juara tahun 2014 tersebut pun menjadi gelar juara keempat dan terakhir dari Manu Ginobili. Olimpiade 2016 menjadi olimpiade terakhir dari Manu Ginobili. Pada olimpiade tersebut, Manu yang sudah berusia 38 tahun tetap tampil apik untuk negaranya. Dengan rataan sekitar 15 poin dan 3 assist, Manu saat itu merupakan salah satu pemain terbaik di Argentina. Meski tidak berhasil meraih medali sama sekali, tapi rakyat Argentina tetap menghargai penampilan Manu di Olimpiade 2016 tersebut. Manu merupakan seorang legenda bagi rakyat dan fans basket Argentina. Usai Olimpiade 2016 tersebut, Manu masih bermain selama 2 tahun lagi di NBA. Manu sudah semakin menurun di tahun-tahun terakhirnya ini. Efek usia yang sudah semakin tua merupakan alasan utama mengapa Manu semakin menurun di masa-masa akhirnya di NBA. Puncaknya, pada serial playoff 2018 melawan Warriors, Manu pun akhirnya memainkan permainan terakhirnya di NBA. Pertandingan kelima melawan Warriors di seri 1 NBA playoff menjadi pertandingan sayonara Manu di NBA. Manu tampil apik di game terakhirnya tersebut, mencetak 10 poin, 5 rebound, dan 7 assist. Usai pertandingan tersebut, Manu pun kemudian pensiun dari NBA. Usai pensiun, Manu tetap aktif di kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan basket. Pada September 2021, Manu diangkat sebagai penasihat untuk klub San Antonio Spurs. Sampai saat ini pun, Manu juga masih menjabat sebagai special advisor di klub tersebut. Setahun kemudian, pada September 2022, Manu masuk ke dalam Basketball Hall of Fame. Ia saat itu menjadi pemain Spurs ke-12 yang berhasil masuk ke dalam Basketball Hall of Fame. Saat ini, Manu yang sudah berusia 45 tahun, aktif berbisnis dan menjadi special advisor untuk San Antonio Spurs. Ia kini sudah tidak bermain basket lagi secara profesional, meski begitu, ia tetap dekat dengan permainan basket. Baiklah, sekian video pada hari ini. Jangan lupa juga untuk cek EZ Sportwear. Kalian bisa menemui berbagai jersey NBA keren yang juga bisa kalian custom sendiri nama dan nomornya. Oke, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.